Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini dan sekarang gue mau membuat review pertandingan antara Chelsea melawan Crystal Palace di semifinal Piala FA. Dan pada pertandingan kali ini Chelsea berhasil menang dengan skor 2-0. Dengan kemenangan ini Chelsea berhak lolos ke final melawan Liverpool pada tanggal 14 Mei. Dan dalam pertandingan Chelsea pas babak pertama begitu kesulitan untuk melawan Crystal Palace karena Crystal Palace mainnya sangat bagus sekali pada babak pertama. Mereka berhasil ngepres dan begitu menyulitkan pemain Chelsea, terutama di lini tengah yang diisi oleh Jorginho dan Kovacic, dan setelah itu Kovacic cedera diganti oleh Loftus-Cheek. Makinnya Chelsea tambah makin parah pas babak pertama, dan memasuki babak kedua Chelsea berhasil mencetak gol dan mainnya ada peningkatan. Dan sebelum membahas jalannya pertandingan lebih lanjut lagi, gue mau membacakan line up dari kedua tim. Yang pertama Chelsea, Thomas Tuchel menggunakan formasi 3-4-1-2 atau yang 3-4-3 aja. Dan di posisi jaga gawang ada Edouard Mendy yang melakukan satu penyelamatan, dan di depannya ada 3 back tengah yaitu Reece James, Andreas Christensen, dan Rudiger. Ketiga back ini bermain sangat bagus sekali. Dan di depannya ada back sayap Azpilicueta juga bagus, seringkali overlap membantu penyerangan. Dan di back kirinya juga ada Marcos Alonso, ya lumayan mainnya pemain ini. Dan di lini tengah yang kurang oke mainnya Jorginho duet dengan Kovacic, tapi pas ada Kovacic permainan Chelsea masih agak mendingan. Tetapi setelah Kovacic diganti oleh Loftus-Cheek pas babak pertama, mainnya Chelsea makin nggak karuan dan begitu sulit untuk melakukan penyerangan, dan lini tengahnya agak kesusahan ya. Jorginho bahkan kebuat kelinglungan babak pertama, dia dipres ketat oleh pemain dari Crystal Palace. Dan di depannya ada 3 penyerang yaitu Timo Werner, Mason Mount, dan Kai Havertz. Mereka bertiga mainnya lumayan, tapi Kai Havertz pada pertandingan kali ini mainnya kurang bagus dan begitu kesulitan untuk menerobos pertahanan dari Crystal Palace yang dijaga oleh Anderson, Kouyaté, serta Guehi. Dan akhirnya diganti Lukaku, dan sama saja ya, Lukaku mendapatkan peluang di depan gawang tetapi tidak terjadi gol. Dan Crystal Palace, Patrick Vieira menggunakan formasi 5-3-5-2. Di posisi jaga gawang ada Jack Butland, di depannya ada Kouyaté, Anderson, Guehi, dan di lini tengah ada 3 gelandang yang mainnya sangat ketat sekali. Ada namanya susah-susah, ada Brady Eze, James McArthur, Sklup, dan di duet back sayapnya ada back kanannya ada Joel Ward dan Trick Migdal, maaf kalau salah penyebutan nama. Dan di penyerangnya ada duet Wilfried Zaha dan Philip Mateta. Dan jalannya pertandingan pada babak pertama, Chelsea begitu kesulitan untuk menyerang pertahanan dari Crystal Palace karena Crystal Palace begitu ngepres pertahanannya dan tidak memberi ruang untuk pemain Chelsea, terutama di lini tengah. Jorginho terlihat sangat kesulitan sekali untuk mengatur tempo lini tengah dari Chelsea dan membangun serangan, terlihat sangat kesusahan sekali. Dan setelah Kovacic diganti, permainan dari Chelsea semakin memburuk, dan pada babak pertama Chelsea melakukan 3 tembakan dan 1 saja yang tepat sasaran dan 2 melenceng. Kalau Crystal Palace cuma 1 saja, dan ball possessionnya Chelsea unggul banyak sekali, 65 dibanding 35, tetapi permainannya enggak banget ya, passing dan tidak ada kreativitas sama sekali. Begitu kesulitan untuk membombardir pertahanan dari Crystal Palace karena tadi seperti gue bilang, Crystal Palace babak pertama bermain sangat agresif sekali dan ngepres pertahanan lini tengah dari Chelsea. Pemain Chelsea begitu kesulitan untuk membuat kreasi di lini tengah, dan akhirnya babak pertama skornya 0-0, tidak ada gol.
Dan memasuki babak kedua, permainan Chelsea makin membaik, mungkin habis dimarahi sama Tuchel atau gimana. Dan penguasaannya tetap, Chelsea malah lebih baik lagi penguasaan bolanya 60%, 68% dibanding 32%. Dan melakukan 9 tembakan dan 3 tepat sasaran. Dan 2 yang diblok. Dan untuk Crystal Palace juga melakukan 5 tembakan, tetapi tembakan dari pemain Crystal Palace itu masih acak-acakan. Ya satu saja yang on target berhasil diselamatkan oleh Mendy. Crystal Palace juga mendapatkan peluang emas di depan gawang, tetapi tidak berhasil gol. Sundulan dari pemain Crystal Palace, entah siapa namanya, gue lupa, masih melenceng sedikit di pinggir gawang. Dan Chelsea akhirnya berhasil mencetak gol melalui gol dari Loftus-Cheek. Proses golnya yang pertama, Kai Havertz berada di kotak penalti, niat untuk mengumpan atau mau melakukan tendangan, tapi niatnya pokoknya mau mengumpan kayaknya, dan terkena kaki dari back dari Crystal Palace. Akhirnya bola terpental, dan malah pentalan bola, muntahan bola dari kaki pemain Crystal Palace mengenai Loftus-Cheek yang posisinya kosong. Akhirnya Loftus-Cheek dengan PD-nya melakukan tendangan yang sangat keras sekali, tidak berhasil diselamatkan oleh Jack Butland. Dan setelah gol itu, kepercayaan diri dari pemain Chelsea semakin meningkat dan beberapa kali melancarkan serangan. Mulai Kai Havertz, Mason Mount juga melakukan tembakan, tetapi banyak yang off target ya Mason Mount. Dan Werner juga beberapa kali mengancam pertahanan dari Crystal Palace. Dan akhirnya Mason Mount berhasil mencetak gol. Melalui kerjasamanya dengan Timo Werner, sangat kompak sekali. Dua pemain ini sangat klop sekali umpan 1-2-nya. Dan akhirnya Mason Mount berada di posisi kosong dan tidak ada penjagaan. Dan akhirnya Mason Mount dengan gampangnya melakukan tembakan dan tidak bisa dihalau oleh Jack Butland. Setelah gol itu, kepercayaan diri dari pemain Chelsea makin meningkat, permainan Chelsea makin bagus, dan Thomas Tuchel memasukkan Kante, Hakim Ziyech, serta Thiago Silva dan Lukaku juga untuk menggantikan Kai Havertz, Jorginho, Mason Mount, dan Christensen. Masuknya mereka berdampak positif dari permainan Chelsea ya. Mungkin cuma Lukaku saja mendapatkan peluang emas di depan gawang, tetapi masih membentur tiang. Dan itu sangat disayangkan sekali. Dan untuk Hakim Ziyech dan N'Golo Kante bermain sangat bagus sekali. Setelah masuknya mereka berdua, lini tengah dari Chelsea makin rapi dan pola serangannya makin bagus. Dan untuk Christensen diganti oleh Thiago Silva, mungkin untuk merapatkan pertahanan lagi ya, untuk penyegaran di lini pertahanan. Dan setelah gol kedua itu kan permainan Chelsea makin meningkat, beberapa kali melancarkan serangan dan tidak ada yang gol lagi. Lukaku di depan gawang gak gol, tendangan Lukaku juga masih melenceng, Werner juga masih melenceng tendangannya. Tetapi Werner dalam pertandingan kali ini bermain sangat bagus sekali, beberapa kali merepotkan pertahanan dari lawan. Sebenarnya Lukaku juga gitu, tapi mendapatkan peluang di depan gawang tidak gol. Dan sampai akhir babak kedua tidak ada skor tambahan lagi dan skornya 2-0 dan Chelsea berhak lolos ke final melawan Liverpool. Dan Liverpool ini lawan yang sangat berat sekali bagi Chelsea karena Liverpool bermain sangat bagus sekali di pertandingan sebelumnya melawan Manchester City. Yang harus diwaspadai oleh Chelsea pemain Liverpool itu ya lini tengahnya dan dua back sayapnya itu. Pemain Liverpool itu sangat mematikan sekali kalau membantu penyerangan, dan Mohamed Salah dan Mane itu ya sangat membaikkan sekali. Pokoknya pas melawan Liverpool, Chelsea jangan banyak membuat kesalahan seperti lawan Madrid yang blunder, itu jangan dilakukan lagi. Dan di pertandingan selanjutnya Chelsea akan melawan Arsenal kalau nggak salah ya, tanggal berapa gue lupa. Dan mudah-mudahan permainan dari Chelsea semakin meningkat, tidak seperti tadi, terutama babak pertama yang begitu kesulitan. Dan sampai di sini aja perjumpaan kali ini. Kalau ada salah-salah kata dari gue mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.